Shalom. Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata Allah adalah kasih, God is love, dan He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Oleh karena itu kita bisa percaya, kita bisa mengatakan, dan kita bisa mengalami bahwa God is good all the time. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Lagu ini diambil dari Wahyu 4 ayat 11 yang bunyinya, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James ya, itu kalimat terakhirnya yang dikatakan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Itu terjemahannya adalah for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Apa artinya? Engkau menciptakan segala sesuatu dan itu diciptakan, mereka itu diciptakan untuk kesenangan-Mu, ya.
Jadi bukan hanya oleh karena kehendakmu, tapi di sini dipakai kata pleasure ya, kesukaan, kesenangan. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, maka kita perlu ingat bahwa itu menjadi kesukaan buat dia, sesuatu yang dia nikmati. Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 26, ini tujuan manusia diciptakan. Kejadian 1 ayat 26 ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ketika manusia itu diciptakan, dikatakan di sini diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Allah ya. Jadi kita bisa melihat cara kerja dan juga itu sebabnya dikatakan di Wahyu 4 ayat 11 tadi ya, semuanya itu diciptakan untuk kesenanganmu, karena ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, manusia ini bisa bersekutu dengan Tuhan ya. Dan yang lebih luar biasa, ketika Tuhan menciptakan manusia, ditaruh kehendak bebas itu pada manusia. Dan manusia itu yang memutuskan apakah dia mau memilih ikut Tuhan, apakah dia mau mempercayakan seluruh bagian hidupnya pada Tuhan dan menikmati yang terbaik, ataukah dia mau mengambil jalan sendiri. Nah ini yang unik ya. Jadi ketika kita ikut Tuhan itu, kita bukan robot ya. Kita memilih dengan free will ya, dengan kehendak bebas kita bahwa kita mau mengikut Tuhan. Nah, itu sebabnya ini satu privilege ya, hak istimewa yang luar biasa, bahwa kita sebagai ciptaannya, kita bersekutu dengan Dia, dan tidak saja kita sebagai manusia ini diciptakan supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi ya. Dan memang faktanya kalau kita lihat ya, manusia, kepandaian yang Tuhan berikan itu berkembang luar biasa dibandingkan dari zaman dulu ya kan, ribuan tahun yang lalu, atau zaman ketika Daniel hidup di Babilonia. Kemudian ketika Daniel mau meninggal, malaikat berkata kepada dia bahwa pengetahuan akan bertambah ya, knowledge akan bertambah luar biasa. Dan memang teknologi berkembang, pengetahuan bertambah dengan sangat luar biasa. Kita ini diberi kemampuan yang luar biasa ya. Tapi di atas itu semua ada sesuatu yang indah yang Tuhan berikan buat kita, yaitu bersekutu dengan Dia. Jadi tidak sekedar kita itu menjadi pengelola bumi ini ya, menjadi manajer, menjadi wakilnya Tuhan atas segala ciptaannya di muka bumi ini, tapi kita itu juga punya kesempatan, punya hak untuk membangun hubungan dengan Dia. Itu sebabnya di Kejadian 3 ayat 8 dan 9, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mencari mereka. Dikatakan di sini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?"
Ya, jadi Tuhan itu mencari manusia yang Dia ciptakannya itu. Dan kita baca di sini, walaupun sudah jatuh dalam dosa, ternyata manusia itu bisa mendengar ya Tuhan itu berbicara ya. Lalu kita lihat di Wahyu 3 ayat 20. Kalau tadi kita Kejadian itu kan di awal Alkitab ya, kitab yang paling awal, kitab Kejadian. Nah sekarang kitab Wahyu itu yang paling belakang, paling akhir. Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi di awal Alkitab dan di akhir Alkitab, kita melihat bahwa Tuhan itu mau untuk bersekutu dengan kita. Dia mencari kita, Dia menantikan kita, tinggal kehendak bebasnya itu ada pada kita. Kita mau apa enggak? Kalau kita mau, maka Tuhan mau terlibat dalam setiap bagian hidup kita, dan itu pasti yang terbaik yang Dia berikan. Karena itu, have a personal relationship with God ya. Milikilah satu hubungan pribadi ya dengan Tuhan. Lalu kita lihat Yohanes 17 ayat 3 ya. Ini doa yang Tuhan Yesus naikkan ketika Dia ada di kayu salib ya. Sebelum Dia disalibkan ya, Dia berdoa, dan salah satu doanya ini kalimatnya berkata seperti ini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau ya, mengenal Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, untuk memulihkan kembali hubungan Tuhan dengan manusia, ada banyak cara yang digunakan sebelumnya di Perjanjian Lama. Itu merupakan gambaran dari apa yang akhirnya akan dilakukan, yaitu ketika Allah menjelma menjadi manusia, Yesus turun ke dunia menjadi manusia, berbicara dengan bahasa manusia, dan Dia melakukan penebusan, sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup kekal itu adalah mengenal Allah Bapa, mengenal Yesus Kristus. Dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi ciptaan baru, kita menjadi anak-anak Allah, dan kita memulai titik awal kita dalam hubungan pribadi, mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus Kristus ya. Pintunya itu lewat Yesus. Tapi kita dibawa untuk tidak hanya mengenal Yesus Kristus, tapi mengenal Allah Bapa ya, mengenal hati Bapa. Bahkan ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk mendampingi kita senantiasa, untuk menuntun kita di jalan yang benar. Terjemahan King James dari ayat ini ya dikatakan, this is life eternal, dan kata life itu adalah Zoe. Zoe itu adalah hidupnya Allah ya. Dan kemudian mengenal itu dalam bahasa aslinya adalah ginosko, dan ginosko itu artinya pengenalan yang intim ya, yang sangat dekat. Jadi sebenarnya yang disebut hidup yang kekal itu adalah ketika kita mengenal dalam keintiman, mengenal Allah Bapa, mengenal Yesus Kristus ya. Dan tidak hanya mengenal dalam arti pengetahuan, tapi pengalaman ya. Terjemahan dari TPT mengatakan eternal life means to know and experience ya. Mengalami Tuhan, mengalami Yesus. Kekristenan itu bukan sekedar pengetahuan yang ada di pikiran kita, tapi ini bicara soal pengalaman ya, real. Kita mengalami Tuhan, dan itu pertumbuhan ya. Lewat hubungan kita sehari-hari, kita semakin kenal Dia, kita bersekutu dengan Dia. Lalu kita lihat Efesus 2 ayat 10 ya. Kalau di Kejadian 1 ayat 26 tadi dikatakan bahwa kita diciptakan, manusia ini diciptakan untuk menjadi wakilnya Tuhan di muka bumi ini, untuk mengelola ya,
bumi dan isinya, untuk menjadi manajer ya, untuk manage, mengelola bumi ini. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu Yesus datang ke dunia dan dia menebus semua yang harus dibayar oleh manusia, oleh kita, dengan cara kita menjadi ciptaan baru waktu kita terima Tuhan Yesus. Dan kemudian dikatakan di Efesus 2 ayat 10 ini, karena kita ini buatan Allah ya. Nah, di perjanjian lama kita tuh dibentuk ya, dari debu tanah, dibentuk menjadi sebuah boneka dan kemudian dihembuskan nafas hidup ke dalamnya sehingga menjadi makhluk yang hidup ya, dikatakan demikian, buatan Allah. Tapi kemudian dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi ada pekerjaan baik ya, ada masing-masing punya panggilan, punya tugas yang Tuhan berikan, dan itu sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Tidak hanya itu, karena sudah dipersiapkan, Tuhan juga mau supaya kita hidup di dalamnya. Walaupun pilihan untuk mau atau tidak itu ada pada kita. Ya, kita bukan robot, kita diberi pilihan mau apa enggak. Ya, ada pekerjaan baik, ada rencana Tuhan yang baik yang Dia sediakan buat kita. Pilihannya ada pada kita, mau atau tidak. Kalau kita mau, Dia akan menuntun dan itu akan terjadi. Walaupun tidak berarti jalannya mudah, tapi pasti bisa. Kalau kita mau pasti bisa. Karena Tuhan yang ingin supaya kita bisa mencapai hal itu, maka Dia akan menyediakan jalan, Dia akan memberikan anugerah, Dia akan memberikan kita kekuatan supaya apa yang Dia rancangkan itu boleh jadi. Dari kita hanya diperlukan kesediaan, kerelaan untuk taat ya, melalui prosesnya. Walaupun secara daging gak enak, tapi bisa ya. Tidak mudah, tapi bisa. Bersama Tuhan gak ada yang mustahil. Nah, terjemahan dari Amplified Bible dari ayat ini mengatakan bahwa kita ini adalah His own masterwork ya, masterpiece, ini ciptaan yang khusus, yang hebat, a work of art ya, satu pekerjaan seni. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan dulu menggambarkan ketika Tuhan menciptakan segalanya di kitab Kejadian, Dia berfirman, jadilah terang, terang itu jadi ya, dan seterusnya. Tapi ketika Dia menciptakan manusia, Dia mengotori tangannya, Dia mengambil debu tanah dan Dia bentuk itu menjadi satu karya seni ya, a work of art ya, dibentuk jadi manusia dan kemudian dihembuskan nafas hidup ke dalamnya. Lalu dikatakan lebih lanjut, created in Christ Jesus ya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Lalu diberi penjelasan apa itu maksudnya, reborn ya, dilahirkan kembali, from above ya, dilahirkan kembali dari atas, spiritually transform, jadi secara rohani ditransformasikan ya, diubah ya, renew, dibuat menjadi baru, diperbarui, dan ready to be used, disiapkan untuk bisa digunakan untuk rencana Tuhan, for good works ya, yang Allah sudah persiapkan sebelumnya buat kita ya. Dan itu supaya kita bisa berjalan di dalamnya, so that we would walk in them. Lalu diberi keterangan dalam kurung, living the good life ya, menghidupi kehidupan yang baik yang Dia sudah siapkan sebelumnya, dan Dia sudah buat itu ready ya buat kita. Ini seperti waktu manusia mau diciptakan, semuanya diberesin dulu ya, tamannya udah ada, baru manusianya diciptakan di situ ya, ditaruh di taman yang lux ya. Eden itu artinya luxury living ya, kehidupan yang mewah, bukan sekedar baik tapi mewah ya. Itu sebabnya ketika Tuhan memberkati kita, kadang-kadang sebagian orang itu bisa iri ya. Kadang-kadang terjadi ya di antara
hamba-hamba Tuhan ya. Ya, ada yang secara materi diberkati luar biasa, sementara yang lain berpendapat kalau melayani Tuhan tuh harus secukupnya, atau bahkan semakin kurang tuh semakin rohani ya. Semakin gak punya apa-apa tuh jadi semakin bergantung sama Tuhan ya. Apakah seperti itu? Enggak juga ya. Memang waktu orang Israel keluar dari Mesir, lewati padang gurun, mereka hidup itu day by day. Mereka harus percaya bahwa besok itu ada mana turun dari langit. Hanya cukup untuk sehari. Besoknya ambil lagi. Dan itu selama 40 tahun. Sebenarnya gak perlu selama itu, tapi karena mereka berontak jadinya 40 tahun. Setiap hari mereka harus bangun pagi ya, memungut mana. Kecuali ketika menjelang hari Sabat ya, mereka dapatkan hasil yang double supaya bisa dipakai buat besoknya. Jadi waktu hari Sabat itu mereka tidak keluar mencari mana. Tapi kan rencana Tuhan bukan sampai di padang gurun. Mereka dijanjikan tanah perjanjian. Harus ditaklukkan tanah itu ya. Dan tanah perjanjian itu bukan bicara di surga ya, itu bicara di sini, di dunia ini ya. Itu harus ditaklukkan. Ada raksasa-raksasanya. Kalau kita baca itu, Hebron yang paling subur, raksasanya yang paling gede. Dan Kaleb yang tetap setia ikut Tuhan. Dan dia berkata, aku 85 tahun, aku masih sama kuat seperti 45 tahun yang lalu. Dan aku mau merebut Hebron yang paling subur. Nah, itu harus ditaklukkan. Dan uniknya di tanah perjanjian itu, kalau sebelumnya di padang gurun itu mana cuma cukup untuk sehari. Kalau keluarganya kecil ya cukup untuk keluarga itu. Kalau keluarganya besar, banyak anaknya, cukup juga untuk keluarga itu, tapi cukup untuk sehari. Tapi kalau di tanah perjanjian itu dikatakan mananya berhenti. Mereka harus mengolah tanah, tapi bedanya mereka diberkati. Jadi waktu mereka kerjakan bagian mereka, hasilnya luar biasa dan tidak ada batasnya. Kalau makin sungguh-sungguh dikerjakan, makin luas. Itu seperti perumpamaan talenta ya, yang 5 jadi 10 ditambahin lagi ya. Jadi itu sebabnya ada orang-orang yang mereka mengerti hukum-hukum tentang menabur menuai di dalam pelayanan. Mereka mulai dari minus ya. Saya mengikuti beberapa pelayanan, kisah-kisah mereka dari awal, dari minus ya, di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Dan mereka belajar mengenai hukum menabur dan menuai. Dan Tuhan pakai mereka luar biasa. Pelayanannya diberkati sampai seluruh dunia. Nah, mindsetnya mungkin agak beda antara kita dengan mereka ya. Di sana memiliki pesawat pribadi itu hal yang biasa ya, dibanding di sini. Kalau di sini juga ada tentu banyak orang-orang kaya punya, tapi di sana udah lebih umum lah ya. Tapi tidak semua pelayanan punya pesawat pribadi seperti itu. Mereka gunakan untuk pelayanan ke tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh penerbangan komersial. Nah, sebagian orang mungkin nggak setuju ya, berpikir wah kok mewah pakai pesawat ya. Mereka tidak melihat ada hal-hal yang bisa dicapai ya melalui pelayanan dengan menggunakan pesawat ya, pesawat pribadi seperti itu. Memang kosnya tinggi, tapi yang nggak banyak orang tahu bagaimana mereka menabur ya. Mereka memahami hukum tabur tuai dan mereka menerima itu juga dalam mujizat ya. Jadi mereka menabur, mereka menuai. Kalau di Indonesia saya tahu ada hamba Tuhan yang itu dari bawah juga ya. Dari bawah, dari
minus lah, dan di denominasi yang sangat militan gerejanya ya. Saya kira di seluruh Indonesia itu ada di desa-desa. Mereka dilatih hidup untuk percaya pada Tuhan dan hidup apa adanya. Nah, hamba Tuhan ini satu ketika belajar dan mengerti mengenai hukum tabur tuai. Dan saya ingat dia khotbahkan ketika salah seorang jemaatnya sakit, dan Tuhan bicara sama dia untuk jual mobilnya, dan dia bawa uangnya itu, jenguk jemaatnya yang sakit di rumah sakit itu, dia kasih semuanya. Sampai kaget jemaatnya, tapi hamba Tuhan ini taat. Dan dia bilang gak sampai sebulan saya dapat mobil baru, dan itu betul-betul baru. Dia menabur dalam ketaatan, dia menabur nilai mobil, dia terima seperti itu. Ukuran yang dia pakai untuk mengukur balik kepada dia. Dan selanjutnya dia suka pergi ke desa-desa. Nanti dia beliin motor ke satu hamba Tuhan yang di desa-desa itu dianya pakai sepeda, sepedanya diambil, dia kasih ke hamba Tuhan lain yang lebih pelosok lagi, yang memang gak bisa pakai motor tapi bisa pakai sepeda. Lalu dia beliin lagi hamba Tuhan yang lain lagi mobil ya. Yang tadinya pakai motor, motornya diambil, dikasih hamba Tuhan yang lain. Terus seperti itu. Dan satu ketika dia khotbah dan dia bilang, saya jadi pendeta berapa gaji saya? Tapi ketika saya mengerti hukum menabur dan menuai, itu berkat datang dari mana-mana. Bahkan dari luar denominasi gereja yang saya layani. Nah, jadi dia mengalami apa yang disebut living the good life ya, mengalami kehidupan yang baik, dan itu tersedia semua kalau kita mau belajar ya. Itu sebabnya ketika ada pelayanan yang sangat-sangat diberkati ya, saya belajar untuk tidak terlalu cepat menilai, menghakimi atau judge ya. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Kita hanya lihat satu hasil aja, loh kok begitu, kok mewah. Ada taburan yang luar biasa ya. Tuhan berkata di Matius 6, kalau kamu mempersembahkan sesuatu, jangan orang lain tahu. Apa yang kamu beri dengan tangan kanan, tangan kiri gak boleh tahu. Dan Bapamu yang melihat kamu melakukannya di tempat yang tersembunyi, Bapamu akan membalasnya kepadamu. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan bahwa Bapamu akan membalasnya in the open atau openly, artinya terbuka, orang-orang lihat. Jadi waktu kita menabur gak ada yang tahu. Waktu banyak hamba Tuhan tuh mereka dalam pembentukan, mereka setia menabur, gak ada yang tahu. Tapi begitu tuaian itu datang, semua lihat. Dan ketika semua lihat, langsung sebagian itu menilai, loh kok begitu, itu terlalu mewah itu. Dan mereka tidak memahami, mungkin tidak tahu proses yang dialami oleh para hamba Tuhan tersebut ya, yang mengikuti tuntunan Tuhan. Nah, kembali ke soal relationship ya, itu satu hal yang perlu kita masing-masing punya. Ya, kehidupan rohani kita itu bukan tergantung dari banyaknya aktivitas pelayanan, walaupun itu memang merupakan aplikasinya ya, dari apa yang kita tahu. Tapi pertumbuhan sesungguhnya itu kita dapat ketika kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Itulah yang disebut Zoe, hidup yang kekal. Mengenal dalam keintiman, mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Dan waktu kita membangun hubungan seperti itu, kita itu diarahkan dalam tracknya Tuhan, masuk dalam pekerjaan baik yang Dia sudah siapkan sebelumnya, supaya kita bisa living the good life yang Dia sudah siapkan bagi kita, menghidupi kehidupan yang baik yang Dia sudah siapkan buat kita. Dan kita bisa menyadari bahwa betul God is love, Allah adalah kasih.
He makes all things beautiful in its time. Dia selalu membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Dan kita boleh tidak hanya berkata, tidak hanya memproklamirkan ya, tapi mengalami bahwa God is good all the time. All the time God is good. Amin.